Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Sistem Pendidikan Nasional. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang. Saya Andi Gilang Putra Baari, Nur Kamalia Idar, Irfan Triwisno, Afdal, dan Muhammad Aslan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Nur Kamalia Idar. Apa itu Sistem Pendidikan Nasional? Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan negara tersebut berupa Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Edukasi harus menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai HAM dan kemajemukan bangsa. Tak hanya itu, sistem pendidikan, pemberdayaan, dan pembudayaan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik, meningkatkan kreativitas, serta membangun niat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Irfan Triwisno. Fungsi sistem pendidikan nasional ada dua, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan. Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikan unggul di antara manusia lain. Yang kedua itu membentuk karakter. Tak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Karakter tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Sistem pendidikan berfungsi membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Afdal. Visi dan misinya. Visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi, yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai peranata sosial nan berwibawa dan kuat demi pemberdayaan seluruh wilayah negara Indonesia. Hasilnya, pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman. Misi-misi pendidikan nasional. Berdasarkan visi di atas, dibuatlah misi-misi pendidikan nasional, antara lain: 1. Memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. 2. Mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. 3. Memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat kebudayaan keterampilan, sikap, pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. 4. Memberdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip otonomi dalam konteks NKRI. 5. Meningkatkan kualitas proses edukasi dan kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerti yang bermoral. Selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Aslan. Yang berikut yaitu jenjang program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8, sistem pendidikan Indonesia memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan level perkembangan peserta didik, kemampuan yang ditingkatkan, dan tujuan yang hendak diraih berdasarkan peraturan hukum tersebut. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar bisa terbentuk SD dan MI. Adapun jenjang yang setara dalam bentuk lain, misalnya MTS dan SMP. Dan yang kedua, pendidikan menengah. Berikutnya ada jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contoh, bentuk dari pendidikan menengah antara lain MA, MAK, SMK, dan SMA. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi.
Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan, sebut saja diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jenis-jenis program pendidikan nasional. Jenis-jenis program pendidikan nasional meliputi 1. Pendidikan umum, 2. Pendidikan keagamaan, 3. Pendidikan akademik, 4. Pendidikan vokasi, 5. Pendidikan kejuruan, 6. Pendidikan khusus, 7. Pendidikan profesi. Jalur program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 7, sistem pendidikan Indonesia menjadi wahana yang dilewati para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa jalur pendidikan di dalam negeri. 1. Pendidikan formal, 2. Pendidikan non-formal, dan 3. Pendidikan informal. Oke, itu saja hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.